Besok itu presiden sudah tiba di Bintuni. Aduh, ini luar Sedangkan biasa, hari acara ini ibadah. saya harus siapkan 7 noken. Dan 7 noken itu ukuran yang besar. Biasa kalau pesanan saya tidak memikirkan diri saya sendiri. Jadi punya saya ada, tapi di mama-mama di pasar saya ambil juga dari situ biar semua terjual. Oke. Salam jumpa pemirsa RRI Net Manokwari di hari yang luar biasa tentunya. Saya Yuki Kubiari, kami hadir kembali untuk Anda di podcast Kita Indonesia. Nah, kali ini tentunya ada yang menarik di sini. Nah, kenapa saya bilang menarik? Ada hal yang harus kita kupas dan ada hal yang banyak akan kita berikan edukasi untuk pemirsa RRI Net Manokwari. Dan pastinya hari ini topiknya luar biasa. Nah, saya nanti akan berbincang-bincang dengan kedua narasumber saya, kakak-kakak saya yang hadir di podcast RRI Net Manokwari. Cinta karya anak negeri, ya. Cinta karya anak bangsa, majukan ekonomi Indonesia. Nah, tentunya ini adalah sebuah hal menarik. Kenapa saya bilang? Karena hari ini saya kedatangan dua narasumber yang cantik-cantik. Ada dua kakak saya ini. Ada kakak Mary di SPD. Kakak Mary, apa kabar? Puji Tuhan, kabar saya baik. Puji Tuhan ya, luar biasa. Dan juga ada kakak Delila Wader. Kakak cantik ya, kakak berdua yang hari ini hadir dan akan memberikan banyak sekali ulasan tentang bagaimana kita mencintai karya anak bangsa untuk memajukan ekonomi bangsa. Kalau kita orang bicara masalah karya anak bangsa, itu hal yang luar biasa dan itu menjadi satu hal yang tentunya harus menjadi kebanggaan bagi kita orang ya, terutama anak-anak Papua karena ketika kakak berdua hadir di podcast kami hari ini, di depan saya ini juga kalau nanti pemirsa lihat ini adalah hasil karya dari kakak berdua, dari hasil kerajinan tangan yang dibuat, ada kalung, kemudian ada noken dan lain sebagainya. Nah, kakak Mary selaku owner rumah Noken Papua. Kalau saya sebut nama, bahkan mungkin juga kalau pemirsa RRI Net kami lihat wajahnya kakak Mary sudah kenal. Orang Manokwari pasti kenal kakak Mary. Nah, kakak Mary, mengapa sampai kita bisa harus tetap mencintai karya-karya anak negeri menurut kakak Mary? Baik, terima kasih. Kesempatan yang diberikan buat saya akan menjawab mengapa sampai kita mencintai karya-karya Papua ya. Nah, saya sebagai anak Papua, saya merasa bahwa kita harus mencintai karya-karya kita orang Papua, asli Papua, karena itu bagian daripada identitas kita orang Papua. Itu bagian dari identitas. Itu bagian dari identitas kita orang Papua. Kita kemana-mana orang akan mengenal kita dengan identitas kita. Ketika kita menggunakan noken atau aksesoris Papua, orang akan tahu bahwa itu anak Papua. Betul. Jadi ketika kalau kita di Papua saja mungkin orang tahu bahwa kita ini orang Papua, tetapi ketika kita keluar dari Papua, misalkan kita pergi ke luar Papua seperti kita ke Jakarta, orang akan tahu dari identitas kita yaitu karya-karya kita, noken-noken Papua, bahkan pula aksesoris lainnya seperti mahkota, seperti kalung. Oh, ketika kita ada di Jakarta orang tahu, oh ini mungkin dia datang dari Papua. Nah, sedangkan kita warna kulit ini kan ada kulit hitam juga dari Afrika. Jadi dari identitas kita itu yang akan dikenal bahwa kita ini orang-orang Papua atau anak-anak Papua. Jadi bagian daripada kerajinan yang kita hasilkan itu bagian daripada identitas kita orang Papua. Seperti itu. Nah, kalau dari kakak Deli melihat ini seperti apa? Kita mencintai karya anak negeri dalam konteks pembangunan ekonomi. Iya, kalau saya melihat karena ada keunikan. Ada keunikan tersendiri. Iya, ada keunikan dan di situ hasil-hasil kita itu terlihat. Betul. Terlihat, nampak karena di situ kecantikan alam semua terlihat. Jadi saya suka untuk melihat seperti aksesoris atau ini, itu ternilai sangat tinggi. Iya. Mempunyai sebuah nilai yang sangat tinggi. Dan itu kalau melekat apalagi di kita orang perempuan Papua ya, mulai dari aksesoris kepala sampai dengan mungkin baju ya. Mungkin itu saja. Oke. Nah, kemudian dalam keseharian kakak berdua, kakak Mary sebagai owner
noken Papua. Bagaimana Kakak Mary melihat peran masyarakat lokal kita orang sendiri yang ada di Papua, mungkin lebih khusus di Manokwari, untuk melihat Kakak dong punya produk lokal yang selama ini sudah dong buat, mungkin dari noken, kalung dan lain sebagainya. Iya, jadi selama ini noken ini yang menjadi tren di zaman-zaman saat ini. Kenapa saya bilang noken ini jadi tren, dengan bukan noken saja tetapi semua karya-karya Papua ya yang bersifat lokal ini, mulai dari noken, kalung, mahkota. Nah, masyarakat pun ikut berperan aktif, bahkan lembaga pendidikan pun ikut aktif. Misalkan saat ini 2 hari ini sedang berlangsung PKKMB di Universitas Papua. Bagian dunia pendidikan pun ikut berpartisipasi, ikut berperan untuk memajukan ya kearifan lokal atau kerajinan-kerajinan tangan yang dibuat oleh mama-mama Papua. Jadi PKKMB yang sementara sedang berlangsung ini juga mereka anak-anak mahasiswa baru ini diwajibkan untuk menggunakan noken atau memakai noken dengan aksesorisnya mahkota. Sehingga saat ini nih noken ini menjadi bagian yang sedang tren ya, tren di Kota Manokwari atau di Papua secara keseluruhan. Noken ini menjadi bagian dari tren ya. Jadi semua ikut partisipasi, bagian lembaga pemerintah juga noken dijadikan sebagai cindramata oleh-oleh. Kemudian bagian pendidikan juga disuruh gunakan bagian daripada identitas Papua, harus pakai noken dan mahkota, aksesoris mahkota. Lalu di bagian pemerintahan tadi juga ketika ada tamu dari luar datang kunjungan, nah itu diwajibkan atau diberikan sebagai cindramata. Biasanya juga dalam acara-acara resmi, acara-acara resmi penyambutan pastikan saat disambut ada kalung yang nanti digantungkan, ada mungkin juga pakai noken digantungkan. Saat lalu untuk peran di dalam masyarakat ketika ada orang-orang yang datang dari luar ke Papua atau ke Manokwari, mereka harus cari oleh-oleh noken. Luar biasa. Sehingga mereka harus cari ke pasar atau tempat jual, atau mungkin orang yang sudah dikenal, mereka harus pergi cari noken dijadikan sebagai oleh-oleh untuk dibawa ke luar Papua atau ke luar daerah untuk bagikan atau kasih ke keluarganya. Seperti itu. Iya, Kakak Deli. Kakak Deli ini juga kan sebagai salah satu kakak yang bergerak di bidang mungkin merajut noken, membuat noken ya, kita bilang yang buat noken, tapi juga sebagai pengajar. Ini saya dapat bocoran kakak Deli sebagai pengajar. Jadi selain kakak sendiri merajut, kakak juga mengajarkan anak-anak, mungkin anak-anak yang ada di Papua itu di sekitar lingkungan kakak untuk membuat, selain mereka juga diajarkan untuk membuat noken. Ini tentunya menjadi satu dorongan untuk mereka juga mencintai produk lokal ya. Iya. Jadi saya kumpulkan seperti ibu-ibu muda di daerah Sanggeng. Saya kumpulkan untuk saya mengajar bagaimana mereka merajut. Karena kita lihat kalau di daerah Sanggeng kan daerah yang memang cukup kriminalnya kuat. Sehingga saya mau mulai dari anak-anak itu, dari ibu-ibu itu, anak-anak mereka tidak seperti yang lalu, sehingga anak-anak itu sudah ada bahwa ibu saya sudah bisa merajut, bisa mencari uang untuk menafkahi anak-anak. Jadi saya mengajar di daerah Sanggeng, ibu-ibu, khusus untuk ibu-ibu muda. Wow, luar biasa. Ini salah satu langkah positif ya, karena biasa kalau kita bilang daerah Sanggeng itu sudah banyak image, Sanggeng ini wilayah begini. Tapi kakak Deli punya inspirasi luar biasa untuk teman-teman, untuk adik-adik pemuda, remaja mungkin yang ada di sana ya. Nah, itu menjadi peran tersendiri. Nah, kemudian sejauh kakak buat noken, kemudian juga mungkin dijual. Bagaimana kakak melihat peran dari masyarakat lokal kita orang sendiri yang ada di Papua, lebih khusus di Manokwari, untuk mencintai kita punya produk ini sendiri? Iya, saya melihat bahwa kalau untuk produk kita khusus Manokwari itu terjual cukup besar, cukup tinggi, dan mereka mencintai produk-produk itu, sehingga kita selalu bahan habis kita harus buat lagi. Jadi produk-produk saya, kalau khusus produk saya tidak pernah ada yang tersisa, semua habis terjual. Jadi semua laris manis ya. Ya kadang memang tidak setiap hari laku,
ada saat-saat yang diperlukan untuk habis produk-produk itu. Ya, nah kemudian ini ya biasa kalau kakak dong dua ini merajut noken ya, itu biasanya bahan-bahannya didatangkan dari mana? Itu dapat dari wilayah Manokwari atau mungkin ada yang kakak dorong pesan dari luar, Kak Mary? Kalau saya benang-benangnya kita beli di sini, benang toko ya, benang toko kayak bahan-bahan ini tersedia di sini. Kalau ini dari benang policeri, Iya. benang toko yang kita mudah dapatkan Dari pabrik. jadi bisa dibeli iya, bisa benangnya dibeli di toko. Lalu anggrek itu kita datangkan dari luar Manokwari, khususnya dari Nabire. Nabire dan noken anggrek itu memang tidak semua orang Papua bikin, hanya suku Me saja yang biasanya bikin. Suku Me juga dari daerah Dogiai, Mapia. Itu juga dibuat oleh orang tua yang buat, sehingga kita datangkan dari Nabire, itu noken anggrek. Lalu noken kulit kayu juga kita datangkan bahan kulit kayu itu dari Nabire. Ada juga yang di sini, memang pernah 2 kali ya, pernah saya ambil bahan kulit kayu dari Sukun Hutan di jalan menuju ke SP, jalan lama itu. Kami pernah ke sana ambil kulit kayu Sukun Hutan, lalu saya produksi di sini sendiri juga. Jadi tidak semua dari Nabire, tapi ada juga yang ada bahan yang memang yang bisa saya buat didapatkan di Manokwari di Manokwari sendiri. juga, seperti Sukun Hutan. Lalu saya proses di Manokwari juga. Ambil bahannya, kemudian kita bawa di air yang mengalir, kemudian kuliti, lalu kita pukul-pukul, rendam lama dalam air, lalu seharian itu bisa kita rendam, terus besoknya kita jemur. Setelah jemur baru kita mulai siwir-siwir untuk pemintalan di paha. Nah, jadi itu untuk mendapatkan bahan ya. Iya, mendapatkan seperti bahan. Jadi untuk noken, karena noken sendiri kan ada yang dari benang seperti yang ada, kemudian dari kulit kayu dan dari anggrek itu ya. Oke. Jadi anggrek memang dari Nabire ya saya datangkan. Kalau kulit kayu ada juga dari Nabire, ada juga yang saya produksi di sini. Ambil bahannya dari sini juga. Nah, bagaimana dengan Kakak Deli untuk bahan-bahannya? Kalau saya lebih memilih bahan yang mudah didapat. Ya. Karena kan kita di bagian daerah pesisir atau di kota kan sulit kita menjangkau ke luar untuk bagaimana mencari bahan. Jadi saya lebih memilih kita buat tas rajut atau tas noken dari bahan yang bahannya dari benang saja, dari pabrik. Sehingga tidak dapat kesulitan tidak kalau terlalu sulit mendapat untuk cari bahannya. Itu saja. Oke, dan ini tentunya hal-hal yang menarik, yang luar biasa, yang juga terus harus kita bangun bersama, kecintaan kita terhadap produk-produk lokal kita di Papua sendiri. Nah, kakak berdua tentunya dalam sepanjang kakak berdua jalan dengan usaha, Kakak Mary sebagai owner pembuat noken, yang mungkin sekarang orang di Manokwari sudah banyak kenal kakak punya hasil-hasil kita bilang kerajinan tangan ya. Sangat banyak. Itu ada tantangan-tantangan tersendiri tidak yang mungkin kakak temui selama menjalankan usaha kakak ini? Ada tantangan yang saya hadapi juga. Ada yang hal positif, kemudian ada yang hal negatif. Tantangan pertama yang saya dapat ini ketika pelanggan ini meminta dalam jumlah yang banyak. Ini baru di waktu yang mepet. Misalkan mereka butuh kegiatannya besok, lalu mereka minta kita untuk siapkan produk kita sekitar 50-an. 50-an sampai 100. Sementara kita punya produk ini laris manis. Banyak yang terjual, banyak pembeli, sehingga pada saat kita mau mempersiapkan dalam jumlah yang banyak kadang kita kewalahan. Itu mereka minta kita persiapan tuh saat waktu yang mepet. Kalau ada jeda waktu mungkin kita punya persiapan. Artinya kan kita bisa buat lagi lebih banyak dari yang mereka minta. Cuma yang jadi tantangan saya itu ketika stok sedikit terus permintaannya banyak. Terus yang kerja juga, terkait yang kerja juga mungkin kakak Mary sendiri atau mungkin dibantu hanya 2 orang. Ada kita cuma 3 orang di rumah atau 3-4 orang di rumah, suami, kemudian ada adik perempuan 2 orang yang kita sama-sama kerja. Jadi soal mungkin kerja itu tidak jadi persoalan, cuma yang menjadi kendala itu bahan baku. Karena bahan baku yang kita dapat ini harus
melalui proses ya, Ya, proses betul. yang Ada sangat yang pesan rumit. kayak tadi kakak bilang. Yang tadi waktu pengambilan bahan bakunya, lalu proses pengerjaannya harus bahan baku kulit kayu kan harus kita jemur dulu, kemudian jemur sampai kering, baru kita suir-suir, kemudian pemintalan juga butuh waktu. Baru nah, rata-rata kan untuk kita mau kerja noken kulit kayu maupun yang benang ini kan pengerjaannya kan manual. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika salah satu hal yang menjadi kendala itu waktu kedatangan wakil presiden, saya diminta untuk persiapan noken anggrek. Nah, itu sekitar 7 noken anggrek. Itu yang pesanannya seharus- sudah hamin berapa begitu atau Iya, sudah hamil dekat berapa? harinya baru pesan? Besok itu presiden sudah tiba di Bintuni. Aduh, ini luar Sedangkan biasa, hari kita ini cari saya harus siapkan 7 noken. Dan 7 noken itu ukuran yang besar. Nah, terpaksa dari saya punya sendiri stok yang ada, saya harus pergi cari orang punya untuk memenuhi kebutuhan yang dibutuhkan. Jadi saya juga menjaga kepercayaan ketika saya dipercayakan untuk siapkan noken anggrek itu 7, saya harus berjuang walaupun di saya sendiri punya stok sedikit. Nah, saya harus ambil orang punya. Jadi kadang kendala-kendala itu yang saya hadapi. Itu menjadi kendala itu menjadi tersendiri kendala ya. tersendiri. Apalagi kalau macam dipesan atau disuruh siapkan jumlah noken yang banyak, tetapi waktunya cuma H-1, H-2 begitu. Dalam jumlah yang banyak kan tidak bisa, harus kita kerja lagi. Betul. Terus dia punya proses pembuatan, apalagi kalau noken-noken yang asli ini kan proses pembuatan yang sangat rumit. Mungkin seperti itu kendala-kendala yang saya hadapi. Kalau kakak Deli sendiri Kalau kendala, menghadapi kendala atau tantangan tersendiri iya, mungkin tantangan dan mempersiapkan. kendala ya, itu hanya 2 hal. Yang pertama, tempat untuk penjualan. Ya. Karena tidak mungkin kita mau menjual di rumah saja. Kita butuh seperti ruko atau tempat penjualan biar customer kita tidak mencari. Ya. Karena kalau dia pesan saat ini kita ada punya tempat, langsung dia menuju ke situ. Kalau dari rumah perjalanan ke customernya itu butuh waktu. Ya, betul. Ya. Terus mungkin kesulitan mencari alamatnya di mana. itu kesulitan di situ. Terus yang kedua, biasa kalau pesanan saya tidak memikirkan diri saya sendiri. Jadi punya saya ada, tapi di mama-mama di pasar saya ambil juga dari situ biar semua terjual. Oke. Jadi saya punya ada, mungkin saya jual 10, terus saya bawa di mama yang 1 10. Saya bawa supaya hari-hari ini tidak saja saya punya yang laku, tapi bagaimana yang lain juga punya laku. Jadi saling membantu untuk akhirnya apa yang menjadi usaha kita itu bantu juga untuk terjual ke orang lain. Oke, luar biasa. Nah, ini menjadi tantangan tersendiri dari kedua kakak, tapi itu tidak membuat kita kakak dua ini pesimis. Mereka sudah terlatih dan juga setiap hari ini menjadi pekerjaan hari-hari ya. Sudah hari-hari hari-hari, maupun iya. kakak Deli, dan tentunya ini juga mendatangkan omset ekonomi yang luar biasa ya. Dan ini memajukan tentunya membantu juga untuk memajukan ekonomi bangsa kita. Jadi kakak dua juga punya peran besar. Mungkin terlihat hanya dengan menjual kalung, menjual noken, aksesoris lain, tapi di situ sudah membantu untuk memajukan perekonomian bangsa ya. Iya. Dan ini menjadi hal yang luar biasa untuk semua kita. Nah, kemudian juga mungkin menjadi pesan tersendiri dari kakak Mary maupun juga kakak Del untuk bagaimana memberikan motivasi bagi kita punya anak-anak Papua lebih khusus untuk tetap mencintai karya-karya lokal kita seperti yang kakak dorang dua buat. Dari kakak Deli. Iya, kalau pesan khusus untuk saya buat anak-anak muda di saat zaman sekarang ini, kita harus banyak belajar. Ya. Banyak belajar terutama karya bangsa kita. Itu sangat unik. Keunikan untuk kita, sehingga itu kita harus terus kembangkan dan selalu berkarya. Ya. Nah, apalagi Dan ini kan semangat. saya dapat bocorannya ini menjadi pesan khusus, tapi kakak dong punya karya ini kan tidak hanya dijual di Manokwari ya. Iya. Ini sudah sampai keluar. di luar negeri, bahkan mungkin juga sudah pernah ikut pameran-pameran sampai ke luar negeri ya. Luar biasa, ini menjadi apresiasi tersendiri untuk kakak berdua dengan karya-karya yang mungkin tidak hanya kita Manokwari yang kenal, orang Manokwari yang kenal, tapi di luar Sampai dari keluar Manokwari, mungkin satu wilayah Papua Barat, bahkan satu Indonesia, dan sudah keluar dari Indonesia ya. Kalau kakak Dewi terakhir keluar
Terjual sampai di mana? Singapura sama Wow, Singapura luar biasa. Kalau produknya Kakak Mary Saya sampai di Australia. sampai di Australia. Karena orang yang datang ke sini terus mereka minta kirim, tapi waktu disuruh kirim itu tidak tahu cara mengirim toh. Nah, dan juga mungkin syarat-syarat yang harus tong kirim keluar itu tidak ada. Mungkin ke depan baru mungkin ada karena sudah punya, saya lagi urus akte notaris. Oke, jadi ini menjadi atensi khusus dari Kakak dan dua ya, terutama dan juga menjadi pesan-pesan penting. Terakhir Kakak Mary, pesan Kakak Mary untuk generasi Papua kita untuk tetap mencintai produk lokal kita dan terus memajukan ekonomi bangsa. Pesan saya untuk anak-anak muda, jangan pernah gengsi menggunakan noken. Karena kadang orang merasa bahwa noken tuh orang rasa bahwa kumuh, terus mereka rasa bahwa kampungan, kayak begitu. Jadi pesan saya untuk anak-anak muda, jangan pernah kamu gengsi dengan membawa noken dan aksesoris Papua, karena itu menunjukkan jati diri kita. Kemudian yang kedua pesan untuk anak-anak muda, terus berkarya, apapun bakat atau minat yang kamu miliki ataupun kreasi apa yang kamu bisa ciptakan, terus berkarya. Di situ merupakan satu peluang usaha yang bisa melengkapi dan memenuhi kebutuhan hari-hari. Apalagi dunia sekarang ini ekonomi semakin meningkat, tidak harus kita mengharapkan orang tua, tetapi kita bisa mandiri, kita bisa berusaha sendiri untuk melengkapi kebutuhan keluarga. Apalagi kalau keluarga yang mungkin keluarga yang sederhana lah, dikatakan sederhana, anak ini bisa membantu dengan bakat-bakat yang dia miliki, dia bisa berkreasi dengan dia punya bakat sendiri. Seperti itu. Oke, luar biasa, ini menjadi apresiasi tersendiri untuk kita, terutama anak-anak Papua. Kakak Mary, Kakak Deli, terima kasih juga untuk kebersamaan, sudah hadir dengan kami di hari ini dan juga memberikan banyak edukasi untuk kita, terutama anak-anak negeri Papua, untuk tetap mencintai karya anak negeri dan juga memajukan ekonomi bangsa ya. Mungkin terakhir ini, kalau mau mendapatkan aksesoris ini yang ada di depan saya ini, kalau Kakak Mary bisa didapatkan di mana? Bisa didapatkan lapak yang punya saya, sementara dijual oleh karyawan saya ada di Pasar Wosi. Di samping terminal ada lorong masuk di pondok yang kedua. Itu semua kerajinan tangan ada, mulai dari noken anggrek, kulit kayu, kemudian gantungan kunci kayak seperti ini juga ada di sana. Kemudian ada dompet, kemudian ada kalung saja yang saya pajang di rumah. Jadi segala macam, mau beli noken kelelawar, noken anggrek, noken dari benang, tas HP, motif honai, rumah kakek seribu bisa didapatkan di sana. Lalu kalau di hari yang kita sudah tutup lapaknya atau tutup pasar atau di hari hujan, bisa dapatkan di rumah saya, di rumah Angkasa Mulyono. Saya lapak juga di rumah, lapak juga di rumah. Jadi di saat mulai dari jam 6 sore sampai jam 12 sampai 24 jam saya buka, karena ada yang orang mau berangkat dong telepon saya jam 1 malam suruh antar ke pelabuhan, saya pergi antar. Jam 5 subuh orang mau berangkat suruh antar ke pelabuhan, saya antar. Jam 6 pagi dari bandara orang mau berangkat, saya pergi antar jam 6, jam 5 subuh. Lalu mau dapatkan nama Facebook saya, jadi bisa lewat media juga, bisa lewat media juga di Facebook saya, John Mary Iyai, kemudian Instagram Mary Collection Noken di Instagram ya. Lalu di WhatsApp juga saya sering posting untuk promosikan. Jadi kalau WhatsApp ini kan yang punya nomor kontak dengan saya, mereka bisa melihat story saya. Jadi masyarakat Manokwari lengkap ya, alamat dan juga bisa pesan lewat akun media sosial. Kalau Kakak Deli alamatnya? Kalau alamat saya untuk penjualan saat ini hanya di rumah. Biasa saya menjual di Facebook. Alamat Facebook Delila Dela, dan alamat rumah Bakaro Gunung, perumahan DPR. Jadi lengkap sudah. Kalau kita mau cari hasil karya dari kakak berdua, langsung menuju ke alamat yang sudah disebutkan. Sekali lagi terima kasih untuk waktunya sudah hadir bersama kami di podcast Kita Indonesia untuk edisi hari ini. Saya Kiki Biari, kami akhiri podcast hari ini.